Jadi semua ulama-ulama Iran, apalagi yang Ayatullah itu dia hafal logikanya Plato, ya, kemudian peripatetiknya Socrates, Aristoteles, ya. Jadi enak bicara ayat, tapi juga ada konfirmasi ke ini aliran idealnya Plato. Ketika Plato mulai berbicara, dia tidak hanya berbicara tentang kejadian alam, dia berbicara tentang ma wara'al alam, tentang Tuhan. Jadi Yunani ketika berbicara tentang alam, tidak ada masalah, mereka bicara fisika, kimia, biologi, matematika, ini oke lah, perkembangan ilmu kita akui jasa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita ngobrol santai aja lagi ya. Ini kalau dari teman-teman ada yang berharap saya buka kitab, bisa di skip aja langsung videonya ya. Karena bukan tentang itu. Jadi ada video ya mengenai Menteri Agama tuh. Jadi beliau itu menganjurkan agar di pesantren-pesantren dibelajarkan lagi ilmu mantik. Jadi beliau itu seperti sedikit cemburu dengan keberadaan Islam di Iran itu. Ada ayatullah itu sampai khatam filsafatnya. Ya, filsafatnya Yunani itu selesai begitu. Sedangkan di Indonesia di kita ini ilmu mantik malah hampir punah dipelajari di pesantren-pesantren. Jadi kata Pak Menteri itu bagusnya galakan lagi mempelajari ilmu mantik begitu atau ilmu filsafat. Nah di sebelah video itu kan ada komentar dari Firanda ya, so iya banget dia itu. Apa ngobrolin filsafat itu begini dan begitu ya, sejarahnya dan lain sebagainya. Ini saya menarik perkataan Pak Menteri Agama. Jadi Menteri Agama yang ada sekarang ini gimana ya? Ini sedikit saja. Nggak tahu setuju nggak tahu enggak. Untuk saya itu, saya lebih tenang sekarang Indonesia itu dipimpin oleh Pak Prabowo itu. Nggak tahu ya. Padahal saya kemarin juga nggak milih. Saya kemarin nggak milih Pak Prabowo itu. Cuman tatkala kemarin itu Pak Prabowo menang itu apa ya, ada tenang aja di dalam hati itu, nggak tahu kenapa. Kalau dulu ya pas Jokowi Prabowo pertama saya milih Prabowo, yang kedua itu saya nggak milih, sampai sekarang nggak milih lagi tuh, nggak pernah milih lagi. Terakhir tuh itu milih pas Prabowo kalah. Nah dengan dipilihnya Prof. Nasaruddin sebagai Menteri Agama, tenang, kemudian ada perkataan seperti itu wah saya sangat senang sekali. Jadi kalau misalkan dikatakan ya apakah ilmu mantik itu sudah mati sama sekali dari pesantren, itu sebetulnya tidak juga. Pengalaman pribadi saya saja waktu mondok di Darul Arqam itu ada pelajaran mantik ya. Pelajaran balaghah itu ada. Malah kalau kita lihat di pesantren-pesantren salaf ya, yang bukan salafi begitu, mantik ini dipelajari. Cuman memang mempelajari mantik ini hanya sekedar menerjemahkan saja. Nah, adapun yang menguasainya itu sedikit sekali. Kalau misalkan ustadz-ustadznya itu menguasai biasanya itu hanya dalam ranah memperkenalkan mantik. Nah, kalaupun sudah diperkenalkan kepada santri, itu tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhirnya mantik itu hanya istilah-istilah saja. Nah, makanya banyak di antara kelompok pesantrenan juga mengatakan ini sebenarnya kita itu ngaji mantik buat apa begitu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah sebetulnya begitu ya. Ini kan kalau Firanda itu Wahabi lah pada umumnya. Itu kan seolah-olah mengharamkan mantik. Nah, dan memang bukan hanya Wahabi saja kalau kita mengatakan yang mengharamkan mantik. Dari kalangan ahlu sunnah pun ada yang mengharamkan mantik itu. Nah cuman kan nanti sebetulnya di rod ya oleh ulama manatikoh ini. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengharamkan mantik. Nah apabila dia itu mengharamkan mantik tanpa mempelajari, berarti dia itu sudah mengharamkan sesuatu yang tidak dia pahami, tidak diketahui. Masa dia tidak tahu kemudian mengharamkan? Nah apabila dia itu belajar dulu kemudian mengharamkan, berarti dia sudah melaksanakan kemaksiatan begitu. Nah ini ya. Jadi tanakut sebenarnya
namanya itu buah si malakama itu ya. Ya diharamkan ya bagaimana, tidak diharamkan bagaimana. Cuman itu pun yang mengharamkan itu tidak mengharamkan mantik yang ada sekarang, yang ada di pesantren. Yang diharamkan itu ilmu-ilmu mantik yang masih bercampur dengan filsafat. Jadi ini kita harus membedakan ya antara filsafat dan ilmu mantik yang sudah ada sekarang, seperti di dalam kitab Sulamun Awraq atau Isaguji atau Syamsiyah misalkan. Ini kan bukan mantik yang bercampur dengan subuhat. Nah, kenapa mantik yang dicampurkan dengan subuhat ini dia diharamkan? Karena ada ketakutan. Jadi dia bukan haram fi dzatihi, bukan haram pada dirinya, tapi ini lebih kepada mewanti-wanti ya, hati-hati begitu. Karena bisa jadi tatkala membahas subhat itu yang difahami itu subhatnya. Kemudian tatkala dijelaskan hilus subahnya, tatkala diuraikan subhatnya itu tidak terfaham. Lah akhirnya yang datang bukan pemahaman, tapi yang datang itu malah subhat, malah bisa kekafiran begitu. Nah, itu bukan mantik yang ada sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ya suka belajar mantik, itu video ini bisa di-skip saja lah. Saya cuma mau menjelaskan seperti ini. Mantik yang kita pelajari, ya, terutama di dalam kitab-kitab yang tipis-tipis itu, yang hanya sekedar mengenalkan ilmu mantik, itu pembahasannya sebetulnya hanya dua saja. Yang satu itu tentang tasawurat, yang satu lagi ini dia tentang tasdiqat, ya, tentang tasawur dan tasdik. Tasawur itu bagaimana kita mengidrok makna mufrad, tasdik ini bagaimana kita mengidrok nisbah di antara dua mufrad. Sebetulnya hanya itu saja. Nah, makanya nanti ada tujuan nih. Tujuan dari tasawur itu adalah ta'rif, dan tujuan dari tasdiqat ini adalah hujjah. Nah, ta'rif ini nanti membutuhkan kepada kuliatul khams, kemudian hujjah ini membutuhkan kepada qodiyah dan ahkamnya. Sebetulnya cuma itu. Jadi pembahasannya cuma 4 ya kalau kita ringkaskan begitu. Tasawur itu ada mabadi, ada maqasid, kemudian tasdik ada mabadi, ada maqasid, cuma 4 saja. Dan ditambahkan pembahasan tentang lafaz untuk mengantarkan bagaimana menjelaskan mantik ini. Nah, kalau Wahabi ini sampai mengharamkan secara mutlak, jadi mereka itu nggak tahu perkembangan zaman apa ya. Kalau misalkan ngobrol kalam nih mereka itu, oh Imam Syafi'i ini sudah mengharamkan kalam, jadi hukuman buat orang yang belajar ilmu kalam itu demikian dan demikian, dicambuk misalkan atau diseret dengan kuda. Jadi mereka itu cuma burung beo aja, cuman menukil-nukil perkataan saja, padahal konteksnya bagaimana. Jadi yang dihukumi oleh Imam Syafi'i harus dipukul itu kalam yang mana? Dan mereka mah suka tertipu sama label itu ya, suka tertipu sama brand gitu. Asal sesuatu itu dikasih brand sesuatu yang menarik, ya mereka mah nggak tahu dalamnya apa, langsung diambil aja. Nah itulah tipuan-tipuan Dajjal itu. Saya ini sering melihat ya kalau misalkan masuk ke toko buku, nggak tahu sekarang orang-orang tuh kalau beli toko buku kayak apa, kalau beli buku itu di toko buku mana ya, soalnya kan udah banyak yang tutup tuh. Kalau saya dulu senangnya itu ke Palasari di Bandung ya, atau ke Gramedia. Itu kalau masuk ke lorong buku Islam, kemudian ada tata cara sholat ya, atau fikih ibadah begitu. Kalau kita kan ada tuh buku ibadah menurut madhab Syafi'i begitu. Dan kemudian di pinggirnya tuh ada suka ibadah menurut Rasulullah SAW atau ibadah tata cara Nabi Muhammad SAW. Ya orang yang beli pasti milih ibadah tata cara Rasul lah, sholat tata cara Rasul ya. Padahal dalamnya itu ya tata cara Albani, dalamnya itu tata cara Utsaimin begitu padahal. Jadi cuma di branding ini Rasul, ini dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya diambil. Itu kan klaim-klaim mereka aja. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena ketertipuan begitu, tidak bisa melihat secara mendalam dari suatu masalah. Nah makanya mungkin kekhawatiran inilah yang timbul sama Pak Menteri sampai mengatakan lebih baik di pesantren-pesantren itu digalakan lagi ilmu mantik. Malah kalau menurut saya begitu ya, impian saya, bukan menurut saya lah, saya emang nggak ada
kapasitas apa-apa untuk berpendapat begitu ya. Cuman saya punya impian begitu. Impian saya itu ilmu mantik ini dipelajari di setiap SMA. Ini saya punya pengalaman ya, ngomong ingat nih. Setahun kemarin saya punya anak saya tuh di pesantren sekarang. Teman-temannya jadi setiap 6 bulan sekali itu kan suka libur tuh. Nah, kalau pas lagi libur itu suka saya kumpulin orang-orang yang nyantri ini. Suka saya kumpulin mulai dari SMP begitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMA. Itu saya kumpulkan. Kemudian saya bimbing selama 2 atau 3 hari di majelis begitu ya. Untuk apa? Untuk mempelajari mantik. Jadi saya kasih mantik tuh. Itu padahal anak SMP. Anak SMP. Kalau di pesantren kan nggak tahu kapan belajarnya gitu. Mantik kadang habis 6 tahun atau paling cepat ya 5 tahun. Saya dulu kelas 6 belajar mantik itu di Darul Arqam, berarti 6 tahun. Dan itu pun nggak tahu fungsinya buat apa, memang seperti itu. Nah, cuman metodenya agak beda nih. Ini mantik ini kita coba aplikasikan kepada pelajaran seperti fisika, biologi, begitu kita aplikasikan. Nah, itu setelah pulang ya, kemudian balik ke pondoknya masing-masing, itu mengalami perubahan yang signifikan. Ya, orangnya jadi cerdas-cerdas. Jadi mereka itu akhirnya bisa mengetahui tatkala misalkan di dalam buku ada yang namanya ta'rif, kemudian di dalam buku itu pelajaran apapun begitu. Ada tasdiqot ya, ada perkara-perkara menghubungkan satu perkara dengan perkara yang lain. Itu mereka menjadi faham. Ya, ini hujjah. Memang kan kalau misalkan kita pakai istilah-istilah bahasa Arab tanpa diaplikasikan, akhirnya kita bingung tatkala akan mengaplikasikan itu menjadi apa. Tapi tatkala kita kasih prakteknya seperti apa, akhirnya mereka itu lebih memiliki ruang di dalam kepalanya untuk menampung ilmu-ilmu begitu. Nah, akhirnya ini kalau misalkan diharamkan kata kayak Wahabi begitu, kayak si Firanda dan kawan-kawan yang mengharamkan mantik yang ada sekarang, akhirnya anak-anak gak bakalan bisa berpikir. Jadi ini sebetulnya pembodohan begitu. Pembodohan ya. Tapi kalau ditanya Allah di mana, bikin logika-logika sendiri begitu. Ini kebodohan. Nah, ala kulli halin mudah-mudahan lah ya ini sebagai pengingat buat kita. Insya Allah Indonesia sekarang di dalam tangan yang bagus. Insya Allah mudah-mudahan ya, meskipun kalau kontroversi itu ada PIK 2, saya nggak ngerti itu ya, nggak paham, nggak tahu, makanya nggak komentar sama sekali. Mau masuk ke situ juga lah, ngapain, bukan ekspertis saya kalau buat saya. Cuman alhamdulillah ada yang peduli, youtubers yang lain, sehingga ini diperhatikan. Ya mudah-mudahan bagus begitu ya. Akhirnya bagaimana tentang PIK itu. Kalau misalkan kita ada kesempatan begitu untuk belajar mantik, ini kesempatan yang bagus itu. Oh iya, buat yang punya anak-anak umur SMP, umur SMA, itu coba mulai dikenalkan ya sama ilmu mantik itu dan dipraktekkan ya ke dalam ilmu-ilmu yang ada. Itu insya Allah kalau sudah memahami secara global saja, tidak perlu mendalam, itu akan merubah dahsyat. Itu yang anak-anak saya bina itu tatkala pulang ke pondoknya masing-masing itu berprestasi langsung begitu. Padahal cuman digembleng 2 atau 3 hari dari setiap 6 bulan. Cuman sekarang udah lama enggak ya. Udah pinter-pinter. Orangnya itu. Ya begitu saja lah ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.